Nama saya ini Ketut Sudirto ya. Selama ini saya mengelola sebagai manajer juga sekaligus sebagai pengurus ketua ya, ketua koperasi Sederhana Harta ya. Saya sendiri ya, anak petani ya. Kebetulan orang tua punya sedikit sawah ya. Itu udah sebagai petani. Kedua juga ternak sapi ya. Itu sebenarnya beliau bapak sama ibu itu berkeinginan saya sendiri supaya sekolah gimana caranya kan gitu ya. Itu beliau biar sekali ya di sawah sampai bisa kakak-kakak sama adik saya sendiri bisa sekolah. Artinya sendiri sampai di perguruan tinggi ya. Begitu kuliah saya langsung ke kerja di mebel. Kebetulan bosnya sendiri itu orang Arab ya, di Manbonjol itu. Sampai tamat dah sampai 5 tahunan yang di sana. Tapi bukan ngirim barang, tapi disuruh ke bank, transfer. Seperti itu waktu itu udah mulai di bank yang disuruh dipercaya untuk ke bank bawa uang. Transfer gitu udah biasa dulu, udah ada SMA, waktu kita kuliah itu kan. Makanya sampai ini udah maka cara ekonomi seperti itulah. Itu udah makanya di tempat kerja juga bos kita di mebel juga cepat gitu dimotivasi untuk belajar ya. Yang sampai dari pagi sampai jam 5 udah pulang langsung ke kampus. Diselingi hari Minggu udah kan dia kerja di mebel, kita selingi ke sawah dulu ya. Itu udah kita orang-orang desa kan itu udah motivasinya supaya bisa berkembang itu kan. Ya kita namanya orang di desa kan ya paling enggak tahu sendiri bayar SPP dulu, dia harus minjem dulu ke tetangga yang itu ya dulu. Sampai panen kan, sampai panen itulah perjuangan orang tua yang tidak pernah yang lupakan ya. Sampai saat ini udah almarhum keduanya belum ya. Makanya sahabat ini belum pernah melupakan ya jasa beliau bahwa kita seperti ini ya bisa lah bekerja lah seperti ini sampai sekolah tinggi karena kerja keras beliau juga ya. Petani kita ya saat kuliah kita ada minder lah anak petani kan, anak-anak semua yang kita ajak itu ya anak pegawai negeri ya pengusaha kan kita di lingkungan kampus kan seperti itu. Tapi yang sendiri tidak seperti itu, kita fokusnya nanti setelah tamat kita bisa bekerja. Setiap diberi suatu pesan ya, nanti kita perjuangkan untuk ke depan, bukan untuk hari ini aja kan, untuk hari ke depan gimana kita untuk anak-anak kita tanamkan ya sikap supaya tidak gini supaya bisa nyambung pendidikan seperti walaupun kita orang kampung seperti itu tetap ketika orang desa tapi pendidikan itu penting ya, penting itu supaya nanti tidak ketinggalan. Berarti kita tinggal dengan teman-teman supaya anak-anak tidak pintar nanti ya. Kalau kadang-kadang kan mengapa sekolah kan tidak, siapa yang dengar kan seperti itu dulu kalau orang tua yang sendiri sekolah ya penting dulu gitu ya. Walaupun berusaha sendiri itu dah, makanya itu yang teringat ya, pendidikan lah penting gitu artinya kita itulah. Kalau dulu sih bukan seperti saat ini ya, kita kan masih di pedesaan. Kali kecil dulu udah kita ditinggal sama bapak, udah satu SD udah ditinggal kan, perjuang ibu aja jadinya. Nah itu kita tetap dari kecil yang juga ke sawah. Oh ya sawah ya, itu makanya dari kecil udah sampai SMA, perguruan tinggi masih kuliah pun kita masih melihara babi ya. Ya itu udah makanya lihat sampai saat ini masih teringat itu kita mau bayar PP kan ke tangga dulu. Itu makanya sampai panen ya. Panen baru kita kan saat itu kan tidak begitu banyak bayar PP, tapi itu kerja kerasnya beliau itu tidak bisa yang lupakan gitu loh. Makanya sampai saat ini kita masih walaupun kita sebagai pengelola kita tetap menanamkan sikap itu lalu kita orang di desa kan dianggap dah. Apa kita transisi kan jadinya transisi kita di desa tapi tetap kita ya bisa berusaha untuk itu kan, mengingat masa lalu kita gimana kan. Kita karena mungkin kita
konseling membantu orang kan Bu ya. Karena pada saat kritis Tiang sendiri adalah teman datang memberikan suatu obat ya, selama ini belum pernah ya, udah kritis sekali, langsung dia memberikan obat. Mungkin dia mau informasi di mana ya, yang di rumah sakit waktu itu diberikan, mungkin udah dokter udah nyerah lah, udah sangat berdarah gitu. Makanya ada teman datang, itu udah teman lama seperti dia belum makanya itu saya yakin dia ya langsung dilihat yang seperti itu, langsung dia memberikan obat gitu. Makanya saat ini kalau kita membantu orang supaya ikhlas lah. Walaupun kita dicurang ini tidak ada apa-apa lah Bu. Kadang-kadang itu yang sendiri itu. Walaupun kita dicurang nanti orang lain lah bisa dia mau mengalami seperti itu nanti. Makanya kalau kita bantu dia ikhlas saja Bu. Kalau kita membantu orang kan kita dapat, walaupun kita tidak secara langsung dibantu, tapi mungkin orang lain bisa membantunya sendiri nantilah. Itulah. Walaupun kita jadi membantu orang ya ikhlas lah. Nanti kalau kita perlu ya kita dalam suatu masalah, pasti walaupun bukan dia yang membantu kita, pasti ada jalan lain, orang lain yang kita membantu. Saya yakin itu sudah pernah banyak yang alami Bu. Kalau kita punya masalah, bukan yang kita bantu itu yang kita membantu untuk pada saat itu kan, tapi orang lain lah gitu. Cuma kebetulan tamat kuliah, kebetulan di sini cari tenaga dari 93, 98 ya. 1 tahun kita masih di Mebel, sudah tamat masih di Mebel. Kebetulan di sini warga Banjar memerlukan koperasi di Banjar memerlukan tenaga. Itu saya masuk, dia masuk nih. Oke, sebagai bukan langsung seperti sekarang, seperti kolektor dulu. Kolektor tabungan, dulu tabungan. Sekarang sampai saat ini pun saya masih ke lapangan, lebih bagus ke lapangan. Kita pernah lobby dengan teman-teman banyak kalau gini. Paling sampai jam 10 dari kantor, nanti kita ke teman-teman yang udah sukses-sukses kita kunjungi. Itu makanya kita lebih banyak di lapangan. Pada awalnya ya berdirinya koperasi Sentana Harta itu dirintis dari Sekotluno Tuni sebenarnya ya, kurang lebih tahun 1990-an lah. Setelah itu kita pada saat itu karena belum punya badan hukum ya sendiri, kita nebeng dulu lah dengan KUD Peguyangan untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama anggota di Banjarkayangan ya. Dari tahun 90 sampai ini kan ada perubahan-perubahan badan hukum di TPK, di KUD Peguyangan ya. Pada saat itu kurang lebih lah kalau kita perkirakan aja di tahun 2010 baru kita punya badan hukum sendiri ya. Itu perkembangannya kita kan selama ini di mengelola koperasi itu tidak gampang kan, makanya ada pasang surutnya kita kan. Hastungkaro selama perjalanan itu kita bisa lalui. Kalau di koperasi ya namanya lembaga keuangan kan gitu ya. Masalah pembayaran kadang-kadang kan kita namanya juga usaha ya. Kadang-kadang pertamanya yang minjam terutama ya. Kalau awal-awalnya dia kan lancar. Nah, udah berjalan sekian lama, mengapa bisa kita cari dulu, mengapa bisa udah bayar gitu ya. Kita cari bukannya kita harus memponis dulu kan gitu ya. Kita cari masalah-masalahnya apa sebenarnya dia gitu ya. Nah itu kita telusuri dulu. Setelah itu apa pertama dia punya usaha, mungkin usahanya nggak jalan. Itu yang menyebabkan kita tidak bayar. Seperti kita COVID kemarin yang pariwisata terutama, kita kan punya juga nasabah yang anggota yang bekerja di pariwisata yang betul selama ini dia lancar menjadi juga ya langganan kita kan gitu. Setelah COVID ini, itulah menjadi kendala di koperasi karena dia tidak bisa bayar karena udah di PHK. Nah, untuk itu bagaimana jalan keluarnya gitu jadinya. Untuk saat ini ya kita memberikan solusi masukan ya, motivasi juga kepada kita punya anggota yang terutama pinjam ya, debitur kita ya, berapa langkah-langkah nih
Pertama mungkin kita supaya tidak beban juga, kayak apakah agunan yang dipakai jaminan sini kita dijual dulu. Ada juga yang beberapa yang dijual supaya tidak gini, tidak beban juga ya, tambah beban. Banyak yang kreditnya dilunasi ya, pinjamannya dilunasi di koperasi. Itulah kendala-kendala, masih banyak lagi kendala-kendala, terutama dalam 2 tahun terakhir ini. Ya itu gimana kita di koperasi itu bisa bekerja lebih keras lagi gitu sebenarnya ya. Tapi selama ini supaya bisa kita berjalan walaupun kita lancar supaya bisa berjalan. Selama ini saya mengelola koperasi sini untuk pertama kita menjaga likuiditas dulu. Likuiditas yang terutama jaga supaya ada kemungkinan besar kalau kita orang narik tidak ada uang kan itu masalah nanti ya. Setelah itulah kita jaga dulu untuk saat ini ya. Masalah SAU kita peroleh ya, itu bisa nomor 2 lah dulu. Itu yang penting kita bisa memberikan informasi kepada anggota supaya bisa memahami bahwa yang kita hadapi di koperasi ini sekian begitu berat ya. Itu yang selama ini kita tetap saling bertukar informasi dengan anggota, terutama pengawas, pembina. Kita meminta masukan gimana jalan keluarnya bisa supaya koperasi ini bisa tetap berjalan gitu. Ya dari saya menjadi ketua lah ya, memimpin sekaligus sebagai pengelola ya, kita di intern dulu, intern pembenahan terutama di job-job ya. Kedua masalah kita punya SOP-nya. Itu yang kita yang menjadi standar operasi prosedurnya itu kita sama SOM juga sebagai satu. Itu aja supaya kita ada di luar jalur itu. Jadi kita jalankan memberikan pelayanan kepada anggota itu yang kita jalankan ya, itu supaya tidak di luar rel jadinya ya. Itulah. Kedua itu kita sering rapat-rapat intern daripada kita sama anggota sama karyawan, terutama kita untuk saat ini supaya bisa lebih bekerja lebih giat lagi. Walaupun kita keadaan seperti inilah, walaupun kita sulit di kolektor itu mengumpulkan dana dari pihak dana Puiga lah kita anggota gitu. Itu gimana caranya kita motivasi, tetap yang motivasi supaya kita tidak sampai kehilangan anggota, kehilangan daripada nasabah kita yang selama ini kita ajak ya dari dulu karena suatu keadaan masalah yang dia hadapi, berarti dia tidak bisa nabung secara maksimal kan ya. Itu kita tetap ya kita rangkul juga, walaupun dulu dia nabung banyak-banyak, sekarang 10.000 kok kita terima dulu ya. Itulah kadang-kadang kita sulit menjelaskan seperti itu kan. Kalau kita selama ini mengeluarkan kredit itu harus seleksi sekali ya. Saat ini kita harus banyak-banyak memotivasi ya, mengedukasi terutama di masyarakat umum lah, gimana caranya nanti supaya koperasi bisa dikenal secara luas ya. Kalau offline udah program di komputer udah ada ya, cuma kita online aja. Hari Dinas Koperasi kan udah sering memberikan diklat tentang IT kan, tentang itu dah. Makanya saya sendiri kalau ada diklat seperti itu ya, yang pasti ikut supaya kedepannya supaya kita ketinggalan gitu. Walaupun kita saat ini belum bisa ya mau ikut secara maksimal IT-nya, tapi kita minimal bisa mau ikuti nanti paham dulu sedikit-sedikit ya, paham dulu ya. Nah, kita di koperasi sudah memberikan pelayanan kepada anggota, terutama pertama dari segi bunga ya. Umpama anggota ada yang minjem, udah ada bunga khusus untuk anggota ada. Kedua, keringanan juga kan ada juga banyak ya, kita berikan, mempermudah. Biasa kan kita penyaluran kreditnya pinjaman paling tidak 3 hari kita untuk di anggota. Kalau udah lengkap ya persyaratan kreditnya, itu pagi dia udah siang udah bisa kita cairkan ya. Tergantung juga banyak sedikitnya perlaporan kredit yang diajukan ya.
Itu yang mungkin kemudahan-kemudahan yang kita berikan kepada anggota ya. Karena kita di koperasi sini ya, Kesusahan Hartanya itu menanamkan jati diri koperasinya. Benarnya kan koperasi ini ada dari anggota, untuk oleh anggota juga kan, itu kita tetap kita tanamkan ya supaya bisa kita berkembang ya, berkembang. Kedua, manfaatnya kita peroleh itu hubungan juga sudah kan, dari pelayan juga banyak kita berikan kemudahan-kemudahan, dan itu ada juga apa namanya yang kita berikan, umpama kita ada upacara di Padmasano di Merajan Banjar, kita juga supaya ada sumbangan seperti itu ya. Ya punionya ada itu juga kita berikan kepada perluasan usaha, juga kita berikan kepada Banjar mungkin 10% dari kita SAO yang kita ya itu dah kita dapat, kita berikan 10%, kita serahkan ke Banjar untuk dikelola untuk ini. Mungkin ada untuk kegiatan-kegiatan yang itu dah. Untuk saat ini kita yang apa namanya kegiatan saja kan memang disimpan pinjam ya, disimpan pinjam. Kedua, kita di sini ada istilahnya pelayanan jasa online listrik itu kan, paham telepon itu juga. Kedua, kalau di pinjaman kita kan adanya kita kerjasama dengan dealer-dealer ya, kita bantu dengan memberikan kredit barang seperti motor seperti itu ya. Saya yakin ya apa yang kita jalankan selama ini atas yang di atas juga ya, Tuhan juga kita memberikan tuntunan ya, terutama kita kan di Banjar ada itu namanya Bagawan Banjar itu, saya yakin sekali itu bahwa kita jalankan usaha yang kita jalankan, tetap kita memohon petunjuk beliau supaya kita bisa berjalan di apa namanya di jalan yang benar itu Bu. Kita bisa lalu kita di koperasi ini bisa berkembanglah dengan ilmuwan itu ya. Itulah kita harapkan nanti itu tidak terlepas ya. Kita pasti itu mudah-mudahan apa namanya koperasi yang saya kelola selama ini untuk kedepannya bisa lebih berkembang lagi kan gitu. Mudah-mudahan nanti supaya nanti ada pengertian supaya pengelolaan minimal lah sama seperti saya itu yang saya harapkan supaya bisa lebih eksis lagi koperasinya. Kedua, selama ini kita perlu tantangan juga untuk kedepannya perkembangan koperasi ini kan kita tidak tahu kedepannya seperti apa gitu kan, makanya kita sebagai pengelola ya tetaplah belajar jadinya. Harapan saya sendiri mudah-mudahan koperasi ajak ya, walaupun bukan di Bali aja di seluruh Indonesia lah.